Jangan sampai wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE ini hanya sebagai upaya untuk mendapatkan kembali trust rakyat. Jangan sampai wacana revisi Undang-Undang ITE ini hanya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang ITE. Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Ya, menurut saya keinginan ini patut kita apresiasi dan kita dukung dan kita dorong bersama ya. Karena memang kita tahu bahwa Undang-Undang ITE ini sudah banyak sekali menuai korban ya. Bukan hanya di kalangan akademisi, di kalangan intelektual ya. Di kalangan aktivis mahasiswa pun itu banyak sekali orang yang dijerat oleh pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE ini. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya itu diperuntukkan untuk transaksi elektronik, bukan dalam rangka untuk membatasi daya kritis warga negara, menumpulkan ketajaman berpikir seorang intelektual untuk memberikan masukan dan kritikan kepada kekuasaan. Ada semacam kesalahtafsiran kita terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Dan saya sampaikan apresiasi misalkan Presiden Joko Widodo ingin melakukan revisi. Karena ya itu tadi, Undang-Undang ini sudah banyak sekali menuai korban dan memang perlu ada semacam konsistensi ya. Ketika di dalam Undang-Undang Dasar memberikan kemerdekaan berpikir kepada kita, di dalam konstitusi kita menjamin adanya kemerdekaan berpikir, maka kekuasaan harusnya memberikan keleluasaan pula kepada warga negara untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan. Ya, ini semacam gayung bersambut ya dari Presiden Joko Widodo, karena di tanggal 9 kemarin, bertepatan dengan Hari Pers Nasional, Presiden menyampaikan bahwa warga negara, masyarakat itu diberikan keleluasaan untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan. Karena mengherankan misalkan, ketika kekuasaan memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk memberikan kritikan dan masukan, tapi di sisi lain, justru Undang-Undang ITE ini dijadikan sebagai jebakan gitu loh. Ketika orang memberikan kritikan dan masukan, Undang-Undang ITE ini selalu dijadikan sebagai penghambat daya kritis. Undang-Undang ITE kemudian dijadikan penghambat untuk setiap orang yang ingin memberikan masukan kepada kekuasaan. Jangan sampai seperti anggapan orang-orang warga masyarakat hari ini bahwa ya iya memang bebas ketika ingin berbicara, tapi yang nggak bebas itu setelah berbicara gitu loh. Nah, Undang-Undang ITE ini justru akan menjerat orang setelah berbicara gitu loh. Orang tidak dijamin kebebasannya setelah berbicara. Nah, kehadiran keinginan untuk merevisi Undang-Undang ITE ini perlu kita apresiasi dan kita dukung. Mudah-mudahan, semoga kekuasaan hari ini diberikan kesadaran bahwa memang ada semacam sebuah ketidakadilan kemerdekaan berpikir. Ada semacam sebuah ketidakadilan bagi negara yang mengamini nilai demokrasi. Karena seperti di video sebelumnya, kemerdekaan berpikir, ya, menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara. Warga negara punya keleluasaan untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan. Warga negara tidak boleh dijerat oleh pasal-pasal karet. Daya kritis warga negara itu tidak boleh dijeratkan oleh undang-undang. Karena ketika kekuasaan ingin menumpulkan daya kritis, membatasi warga negara untuk memberikan kritikan kepada kekuasaan, maka ya kekuasaan nggak usah mengklaim dirinya demokratis gitu loh. Undang-Undang ITE kemudian dengan pasal karetnya itu berusaha untuk membatasi daya kritis ya, kemudian masukan orang-orang yang punya pikiran-pikiran kritis di luar kekuasaan, yang kritis terhadap kekuasaan justru dianggap ya, justru oleh undang-undang ini dimasukkan ke dalam bui, dimasukkan ke dalam tahanan ya. Karena ya menurut saya pribadi, Undang-Undang ITE ini seperti jebakan ya, jebakan dari kekuasaan kepada warga negaranya. Nah, wacana dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang ITE ini tentunya sangat bagus dan sangat baik, karena kita menginginkan adanya sebuah kemerdekaan berpikir, keleluasaan warga negara untuk memberikan kritik dan masukan kepada kekuasaan. Jangan sampai pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu di tanggal 9 Februari kemarin yang ingin memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan justru hanya pernyataan belaka gitu loh, tanpa bisa diimbangi
diimbangi oleh kebijakan. Keinginan untuk merevisi Undang-Undang ITE ini itu adalah langkah awal tentunya untuk memberikan keleluasan kepada warga negara untuk memberikan kritikan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali orang-orang yang memberikan kritikan, masukan yang pedas dan tajam kepada kekuasaan justru dijerat oleh pasal karet Undang-Undang ITE ini. Dan ini tidak sehat bagi keberlangsungan demokrasi kita. Sedangkan seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, sebagai negara yang mengamini adanya kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir, kekuasaan hari ini harus mengeluarkan kebijakan yang memang pro kepada kemerdekaan berpikir itu sendiri. Karena tentunya ya, kemerdekaan berpikir itu bukan hanya diberikan oleh konstitusi, dijamin oleh konstitusi, tetapi kemerdekaan berpikir sesuatu hal yang diberikan oleh Tuhan. Karena pikiran dan akal itu adalah nikmat yang tak ternilai. Karena itulah kemudian manusia berbeda dengan hewan, karena punya pikiran, punya akal gitu loh. Ketika kekuasaan ingin membatasi daya kritis, ketika kekuasaan ingin menumpulkan pikiran, membatasi akal sehat warga negara, maka sama saja kekuasaan bukan hanya mengkhianati nilai demokrasi, mengkhianati konstitusi, tapi kekuasaan sama saja mengkhianati nikmat Tuhan, nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kekuasaan, nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap warga negara, kepada setiap orang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, kan seperti itu. Karena tentunya pembatasan daya kritis, upaya kekuasaan untuk menumpulkan daya kritis dari warga negara, itu sangat berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi kita. Ada semacam ketidakpercayaan rakyat kepada kekuasaan. Akhirnya masyarakat itu menganggap bahwa setiap statement, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini itu sebagai sebuah kebohongan, sebagai suatu hal yang fiksi. Karena ketika kekuasaan mengeluarkan statement, itu harus diimbangi dengan bagaimana perlakuan kekuasaan kepada warga negara. Dan ketika kekuasaan memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk memberikan kritikan dan masukan, maka perlakuan kekuasaan itu tidak boleh membelakangi statement dari kekuasaan untuk memberikan keleluasaan tadi. Upaya untuk merevisi Undang-Undang ITE ini itu bagus, ya, itu bagus untuk kesehatan demokrasi kita. Tetapi jangan sampai seperti ini. Jangan sampai wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE ini hanya sebagai upaya untuk mendapatkan kembali trust rakyat, ya. Jangan sampai revisi Undang-Undang ITE ini wacana revisi Undang-Undang ITE ini hanya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena ketika kekuasaan hanya menjadikan itu sebagai wacana, ya ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kekuasaan juga, karena semacam bom waktu gitu loh. Karena kekuasaan hanya akan tinggal menunggu waktu saja kapan benar-benar warga masyarakat, warga negara akan marah, akan muak gitu loh dengan keadaan-keadaan terjadi. Nah, kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah publik kita, ada semacam trauma di dalam kepala mereka, ada semacam ketakutan di benak dan pikiran mereka. Jangan-jangan janji manis yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini itu hanya fiktif lagi, hanya kebohongan lagi gitu loh, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh kekuasaan dalam bentuk tindakan. Karena warga negara, warga masyarakat hari ini membutuhkan semacam sebuah konsistensi kebijakan, konsistensi antara pernyataan dengan bagaimana kekuasaan memperlakukan warga negaranya hari ini. Nah, itu yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar janji manis yang dilontarkan dari istana, kemudian dari meja-meja konferensi. Nggak seperti itu. Warga negara itu membutuhkan bagaimana kekuasaan itu bisa mengakomodir semua pikiran, bagaimana kekuasaan itu bisa mengakomodir perbedaan pikiran. Jangan sampai perbedaan pikiran itu dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan bagi kekuasaan. Justru di negara-negara maju di luar sana, menganggap bahwa perbedaan pikiran, perbedaan arah politik itu sangat bagus bagi terciptanya sebuah nilai-nilai demokrasi. Karena ketika kekuasaan mengalami krisis pikiran, krisis gagasan, masukan, kritikan dari orang yang memberikan masukan kepada kekuasaan itu dijadikan sebagai penambal gitu loh, ketidakmampuan kekuasaan untuk menghasilkan pikiran. Nah, itu penting. Nah, Indonesia membutuhkan itu. Indonesia membutuhkan pikiran-pikiran di luar kekuasaan, masukan dan kritikan untuk menambal lubang-lubang yang ada di tengah-tengah kekuasaan hari ini.